Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Utomo dengan NIM 230402444. Di sini saya akan menjelaskan tentang React Native. Yang pertama ada pengertian. React Native adalah sebuah framework jasa skrip open source yang dikembangkan oleh Facebook atau Meta untuk membangun aplikasi mobile yang dapat berjalan di platform iOS dan Android. Dari satu basis kode yang sama, sederhananya dengan React Native, para pengembang dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang JavaScript dan konsep React untuk membuat aplikasi mobile yang terlihat dan terasa seperti aplikasi natif, atau aplikasi yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu menggunakan bahasa pemrograman platform tersebut seperti Swift, Objective-C untuk iOS, dan Kotlin atau Java untuk Android. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama, kelas perform, yaitu hemat waktu dan biaya pengembangan karena satu kode dapat digunakan untuk dua platform. Yang kedua ada reusable code. Sebagian besar kode dapat digunakan kembali antar platform. Yang ketiga ada hot reloading, yaitu memungkinkan pengembangan melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu melakukan build ulang seluruh aplikasi, mempercepat proses pengembangan. Yang keempat ada large community atau komunitas pengembangan yang besar dan aktif, menyediakan banyak sumber daya, library, dan dukungan. Yang kelima ada performance, yaitu mendekati performa aplikasi natif karena menggunakan komponen UI natif. Yang keenam ada easy to learn, yaitu jika Anda sudah familiar dengan JavaScript dan React Native relatif mudah dipelajari. Yang ketujuh ada modular UI design, memungkinkan pembuatan UI yang modular dan terstruktur. Yang kedelapan ada hemat biaya pengembangan, yaitu tidak perlu tim pengembangan terpisah untuk iOS dan Android. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan native dan web view. Yang pertama, aplikasi natif, yaitu dibangun menggunakan bahasa dengan SDK khusus platform atau Swift atau Objective-C untuk iOS, Java atau Kotlin untuk Android. Performa terbaik, akses penuh ke fitur perangkat. Yang kedua, web view, menampilkan aplikasi web di dalam kontainer natif, performa dan akses fitur terbatas. Yang ketiga ada React Native, menjembatani keduanya menggunakan JavaScript tetapi merender UI native. Yang selanjutnya ada arsitektur React Native. Yang pertama ada JavaScript Third, yaitu tempat kode JavaScript aplikasi berjalan. Yang kedua ada Native Modules, yaitu kode natif yang ditulis untuk mengakses fitur, perangkat, atau platform spesifik API. Yang ketiga ada Native Components, yaitu komponen UI natif, misalnya UI View di iOS, Android View, View di Android, yang dirender oleh React Native. Yang keempat ada bridge, mekanisme komunikasi antara JavaScript third dan main atau UI third. Selanjutnya ada persiapan lingkungan pengembangan, instalasi node atau node.js dan npm atau yarn. Node.js adalah lingkungan rutin JavaScript yang memungkinkan Anda menjalankan kode JavaScript di luar browser. React Native dan tools terkaitnya dibangun di atas Node.js. Anda perlu mengunduhnya dan menginstalnya dari situs resminya. Yaitu ada npm, Node Package Manager. Secara otomatis terinstal bersama Node.js. Ini adalah manajer paket yang digunakan untuk menginstal dan mengolah library dan dependensi proyek JavaScript Anda, termasuk React Native dan library pihak ketiga. Yang terakhir ada Yarn. Alternatif lain untuk npm juga merupakan manajer paket untuk JavaScript yang dapat memilih salah satu untuk digunakan dalam proyek. Selanjutnya ada pengaturan JDK atau Java Development Kit dan Android Studio atau untuk pengembangan Android. Yang pertama, JDK diperlukan karena Android SDK sebagian besar ditulis dalam Java,
Anda perlu mengunduhnya dan menginstalnya. Android Studio. Ide resmi untuk pengembangan Android. Anda perlu menginstalnya untuk mendapatkan akses ke Android SDK, Software Development Kit, yang berisi tools, library, dokumentasi, contoh kode, dan emulator yang diperlukan untuk membangun dan menguji aplikasi Android. Selanjutnya ada komponen. Komponen adalah blok bangunan dasar dari antarmuka pengguna React dan React Native. Mereka adalah potongan kode yang dapat digunakan kembali dan bertanggung jawab untuk merender sebagai dari UI. Dan selanjutnya ada props atau properties. Props adalah cara untuk mengirim data dari komponen parent atau induk ke komponen child atau anak. Props bersifat read-only dari sudut pandang komponen child. Komponen child tidak boleh mengubah proses yang diterimanya secara langsung. Jika komponen child perlu mengubah data, ia harus berkomunikasi kembali ke komponen parent. Misalnya melalui fungsi callback yang diteruskan sebagai prop. Dan yang terakhir ada state. State adalah data lokal state adalah data lokal yang dikelola di dalam komponen itu sendiri. Tidak seperti props yang berasal dari luar, state dikontrol oleh komponen dan dapat merubah sering waktu sebagai hasil dari interaksi pengguna atau peristiwa lainnya. Dan kedua, perubahan state akan memicu re-render komponen dan semua child components-nya, sehingga UI diperbarui untuk mencerminkan data yang baru. Dan kesimpulannya adalah React Native adalah framework JavaScript yang kuat dan populer untuk membangun aplikasi seluler lintas platform atau iOS dan Android dari satu basis kode. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.